Oke, selamat datang di channel Master Studio bersama saya Ari. Sebelumnya kita udah wawancara ya, udah diskusi soal Ibu Tri, ladies driver, sopir truk wanita. Nah, sebelumnya kita udah pernah bilang juga nanti akan ada sedikit tambahan informasi dari Pak Anes Sutagalungnya soal produk ini tipe VAW tipe FD 280 CG. Nanti saya serahkan ke Pak Anes agar bisa menjelaskan, mungkin ada beberapa perbedaan sedikit ya fitur-fitur yang ada di VAW ini sama produk lain gitu. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Anes. Oke, baik, terima kasih. Di sini kita akan menjelaskan sedikit cara pembawaan dan apa-apa saja yang ada di dalam kendaraanmu ya. Oke, mungkin yang pertama seperti biasa dalam posisi mesin mati. Sebelum kita menghidupkan, mungkin ibu sudah tahu juga karena di sini kan ada istilahnya busi pemanas, kira-kira 3 detik atau 5 detik kita biarkan bentar on, baru kita starter ya. Kemudian unit kita sudah dilengkapi dengan AC bu, jadi di sini ada tombol menghidupkan AC, ini ada on off nya. Di sebelah kiri ada untuk temperaturnya, dan di sebelah kanan untuk pengaturan blower anginnya. Oke, untuk di transmisi sendiri ini kita menggunakan sistem high low. Jadi di sini ada sistem high dan low, dan di low sendiri itu kita bisa menggunakan R yaitu mundur, C gigi setengah, gigi 1, gigi 2, gigi 3 dan gigi 4. Jadi untuk high-nya yang berfungsi itu R bisa, gigi 5, gigi 6, gigi 7, gigi 8. Cuman ini mungkin ada perbedaan dengan merek-merek yang lain. Kalau di unit kita sendiri dalam penggunaan high dan low ini, misalnya dari gigi 4 naik ke 5, netral dulu, naikkan selektornya, baru masukkan ke 5. Nah, jadi sangat perlu diperhatikan untuk mengganti dari low ke high itu harus netral dulu bu, karena kita tidak bisa, istilahnya orang bilang nggak bisa menyimpan gitu. Ini sebagai safety-nya aja ya. Jadi kalau bisa memang harus netral dulu baru bisa menggunakan ini, baik untuk ke high maupun ke low ya. Itu untuk di transmisi. Kemudian di sini ada tadi yang kita sebutkan nih, differential lock. Di sini differential lock itu penguncian putaran gardan depan sama belakang itu supaya sama. Jadi misalnya pada saat mendaki, pada saat jalan-jalan yang berlumpur, kita bisa gunakan ini supaya putaran gardan depan itu dan belakang itu seirama. Jadi tidak hanya satu yang berfungsi, yang depan aja ataupun yang belakang aja, ini dua-duanya putarannya sama ya. Dan penggunaan ini kalau bisa jangan pada saat berjalan kita hidupkan, jangan. Jadi kita jalan mendaki atau jalan berlumpur, kita stop agan aja dulu mobil, baru kita aktifkan, dia masuk, langsung ada nih suara indikator menandakan sudah aktif, baru kita jalankan. Begitu juga dengan mematikan, kita berhenti dulu, baru kita matikan ya. Kemudian di sini biasa di sini ada lampu hajab, lampu kabut atau lampu kota. Ini untuk fungsi pijarnya sini, tapi ini jarang dipakai. Ini sama lampu kota juga. Ini ada klakson. Ini biasanya kalau kita hidupkan ini klakson besar, cuman ini belum ditambahkan klakson besarnya. Oke, untuk di instrumen clusternya sendiri bu, sebelah sini ini untuk kecepatan ya, kecepatannya. Di sini untuk minyak, ini untuk baterai. Kalau dia posisi hidup, ini perlu diperhatikan bu. Misalnya ini posisi hidup dia nggak naik, berarti ada bermasalah pada dinamo casnya. Jadi kalau dia off ini, kalau dia on ini 24 volt. Tapi kalau dia hidup ini sekitar hampir 28 lah, berarti itu pengisiannya bagus.
Makanya kalau nanti ibu bawanya perlu diperhatikan ini. Jadi kalau misalnya dia nggak naik, pasti ada kendala ya. Kemudian di sini untuk angin kita sendiri dia di bawah 6 itu disarankan jangan berjalan dulu, karena kita kan sistem safety dipakai jumper. Kalau dia belum sampai ke 8 atau 9 bar, jumpernya masih ngunci. Jadi alangkah baiknya dia setelah di 9 dulu, nanti pasti kedengaran itu suara angin dari tabung nembak dia dari tryernya. Jadi ini harus sampai 8 dulu Bu, biar bisa dibawa jalan. Kemudian di sini tekanan oli. Nah, ini kalau kita gas dia harus naik. Nah, kalau dia nggak naik berarti ada masalah Bu. Apakah di sensornya, apakah di pompa oli yang nggak berfungsi dengan baik. Makanya kalau misalnya ini perhatikan, kalau misalnya digas naik gini berarti normal. Tapi kalau nggak naik berarti ada sesuatu nih. Berarti harus dicek lagi. Kemudian sini untuk suhu mesin di kita sendiri itu suhu kerja antara 75 sampai 100 derajat. Jadi melewati 100 kan ini udah ada merah. Berarti dia udah overheating lah istilahnya gitu. Jadi perlu dicek kalau udah melewati 100. Kemudian di sini seperti yang kita jelaskan tadi, kalau di mobil kita VW itu dia namanya long stroke, dia gerakan naik turunnya piston itu tinggi. Jadi kita sekali jalan ini udah menghasilkan tenaga yang besar. Jadi nggak perlu harus RPM tinggi dalam misalnya mendaki atau muatan gitu. Nah, kita cukup main di sini aja Bu yang tadi. Iya. Di 11.000 sampai 1100 sampai 1700. Main di hijau aja kita. Kalau kita sampai melewati ini kita pendam-pendam nggak bakal ada tenaganya itu Bu. Malah meraung, makin boros, tenaga nggak ada. Nah, makanya kita main di sini aja. Iya. Kalau udah mentok di sini misalnya lewat sedikit hampir 20.000, ganti gigi aja lagi ya. Jadi nggak perlu harus kita pendam-pendam. Karena di atasnya ini udah kosong tenaganya itu, nggak bakal ada lagi ya. Oke, dari sini mungkin ada yang mau Ibu tanyakan dari sekitar sini Bu ya. Kemudian untuk engine brake nya sendiri, saya kan mobil Jepang kan sebelah sini, kalau kita sebelah kanan. Ini tuh suaranya sangat halus, nggak kedengaran nih. Ya kadang dia ada supir yang bilang, oh engine brake nya nggak aktif katanya. Sebenarnya aktif, cuman kita halus sekali suaranya. Tapi apanya tenaga untuk menahan kendaraan itu sangat besar kalau lagi jalan. Oke, kemudian dari sebelah kanan biasanya ini ada untuk wiper ya. Untuk airnya tinggal tekan aja Bu di sebelah pinggir. Kemudian sebelah kiri balikan dari sebelah kanan, yang biasanya ini kan sebelah kanan lampu. Semuanya di sini lampu sin untuk untuk lampu tembaknya, lampu dim, pokoknya semua di sini. Kita putar lagi untuk lampunya. Bedanya di Jepang kan di sebelah kanan, ini sebelah kiri. Kemudian untuk tambahan fiturnya radio biasalah Bu, ini sudah kita dilengkapi radio. Dan di sini ada tempat penyimpanan, menyimpan barang-barang. Kemudian di sini juga sudah ada konsol box-nya. Ini bisa dibuka nih Bu. Ini bisa mau charger atau apa itu kita bisa simpan di sini. Yang di atas seperti biasa Bu, sudah ada lampu bin ya, lampu bin, dan semua keliling kita sudah ada gorden, bisa ditutup semua nih 360. Jadi kalaupun mau kita istirahat bisa di dalam istirahat. Untuk rem parkir mungkin seperti biasa, ini tinggal kita tarik aja ke belakang, lepasnya tinggal tarik ke atas. Nah, kita lepas sendiri. Oke, sampai di sini kira-kira ada mau ditanyakan Bu? Kalau gigi C mungkin udah paham lah ya. Misalnya satu nggak naik, C mau naik. Yang dibilang Bapak tadi, yang supir yang udah pengalaman lagi jarang dia pakai C. Jarang keluar. Kira-kira ada mau ditanyakan dari dalam kabin ini Bu? Sementara cukup ya. Mungkin ada lagi yang mau saya jelaskan. Ini untuk setir kita. Oh iya itu sudah untuk bisa pengaturan setir sama teleskopik jok. sama tiltnya. Nah, ini sudah bisa aktif sama teleskopiknya. Nanti Ibu atur aja sesuai posisi nyamannya di mana. Iya. Kemudian untuk jok kita maju mundur seperti biasa Bu. Nah, kemudian ini kan pakai air suspension. Iya. Ini bisa diaktifkan, bisa dimatikan, dihidupkan. Tinggi turun ya.
ini arus suspensionnya hidup lagi aktif. Jadi kalau kita jalan gelombang ini lembut lah ini, terasa tuh. Dan kalau kita nggak terlalu suka, kita bisa matikan nih. Ini udah mati nih. Nah ini udah mati, ngapain lagi? Ini kalaupun kita jalan rusak, ya supir pasti nyaman lah bawanya, nggak terlalu genjot-genjot gitu kan. Jadi kita bisa setel ke depan gini, naikkan apanya, terus sandarannya kayak biasa lah. Iya. Terus di sini kita juga ada armrestnya bu. Ini bisa setel dari bawah. Kalau mau turun ke bawah, nyaman gitu kan. Oke, apa lagi ya dari bagian dalam? Mungkin sebelah sini. Tapi ini nggak usah dibuka-buka sih. Hanya biar ibu mengetahui juga kan. Iya. Nah, di sini ada screen Screen. semuanya sama relaynya semua di sini. Kalau model lama yang punya OAD itu semua masih di tengah di sini. Jadi ini dikosongkan, jadi lebih lempang nampaknya. Oke, mungkin dari dalam kabin ibu udah kurang lebih udah paham lah ya. Nanti sebelum kita bawa test drive. Oke, mungkin aku segelahkan sedikit aja bu untuk B2H-nya, pengecekan dan perbaikan hariannya. Di apalagi di mobil diesel ini, mungkin ibu juga udah paham lah, udah lama ibu di dalam truk ini. Yang pertama itu pagi-pagi pengecekan oli lah, ini wajib dilakukan. Dicek untuk oli nanti sticknya sebelah kiri nanti saya tunjukkan. Kemudian pengecekan air radiator cukup nggak dia. Kemudian penyemprotan saringan hawa. Ini sangat sensitif, apalagi sih kalau kita lintas berabu kan. Kalau bisa lewat dari situ kita istirahat, langsung disemprot aja saringan hawanya. Karena mobil diesel ini sangat sensitif. Karena kan pasokan yang ke ruang bakar itu kan lebih banyak udara. Jadi kalau dia berabu bakal menimbulkan kerak-kerak di ring piston. Itu yang mengakibatkan nanti makin banyak gesekan antara ring piston sama liner. Kadang pakai setahun udah nembak oli. Nah, itulah penyebabnya salah satunya. Kemudian kalau bisa misalnya nih kalau baru kan di dalam tangki udara itu belum ada air tuh. Tapi kalau sudah 3 bulan, 6 bulan itu pasti ada endapan air. Jadi kalau lama-kelamaan di sana endapan air, ini kan angin ini disuplai ke semua nih bu, rem ke apa, ke steam semuanya, bakalan ada air. Jadi pasti menimbulkan korosi di sistemnya itu nanti. Jadi alangkah baiknya pada saat kita sebelum menghidupkan apalah pagi-pagi sambil memanaskan mobil, kita buang dari drain udaranya itu, kita tarik dari bawah, buang airnya. Ya. Oke, apalagi ya pengecekan yang paling utama juga harus perlu perhatikan bu, P-spot. Nah, nanti mungkin ibu bisa menyesuaikan sama driver-driver yang lain setiap berapa kali kilometer biasanya. Tapi kalau kita dari dealer itu sekitar 800 sampai 1000 km paling lama lah itu wajib P-spot ya. Nanti untuk titik-titik P-spotnya nanti sama mandor Pak Rudi ada saya kasih, nanti titiknya bisa ibu nanti minta dari beliau. Oke, mungkin kita bisa nanti keluar dulu biar kita lihat mana-mana saja posisinya. Kalau buka pak mesin dari sini bu, belah kanan bawah nih. Oh iya. Nah ini kak depan ya. Kita bisa keluar bu, kita lihat ke depan. Ini perlu dicek juga bu untuk air minyak untuk kopling. Kadang ini kalau kurang mungkin jadi membatu. Nah, saya perlu harus cek dulu lagi. Kemudian untuk apa bu? Ini kadang dia berlipat. Ini kalau berlipat akan jadi banjir di dalam. Karena buahannya tertutup. Sering ini berlipat jadi pembuangannya nggak lancar. Jadi banjir di dalam. Misalnya ibu ada banjir, ini tuh. Depan sih itu aja jadi. Ini posisi air wipernya. Misalnya air wiper kipas kaca habis, di sini, isinya di sini. Dia terkumpul. Kabin kita udah elektrik, bisa manual ya.
Ini ada tuasnya, dia kalau sebelah kanan ini menaikkan. Nah, kalau sebelah kiri itu menurunkan. Dia sudah blok itu, jadi nggak bakal turun. Dia menurunkan akan lagi. Kalau bawir dari situ aja lihatnya. Ini masih kering kan, tapi kalau udah setengah tahun kayaknya udah banyak air. Oke, kalau apa ibu lah yang bawa bu, baru kita tempel. Sana Pak, muter. Ya, ntar aja keluar. Oke, setelah tadi kita menjelaskan tata cara dan indikator-indikator apa saja di dalam kabin, oke saat ini Ibu Tri akan coba test drive pertama kali ini supaya nanti kedepannya Ibu ini tidak ada kendala lagi saat membawa di jalanan. Oke, langsung saja kita lihat. Ya, bisa di-setel lagi sama mekaniknya. Apa ini? Jalan bagus lagi.
Oke Bu, apa kira-kira yang apa masih agak janggal? Paling Agak transmisi janggal. lah ya. Ini ya, ini agak terlalu apa? Terlalu apa? agak berat gitu, terlalu Terlalu tinggi dalam. ya. Terlalu tinggi ya, kurang dalam. Nanti tinggal diturunin dikit lah. Nanti kan Nanti ini minta sama montir. ya sama materinya nanti Iya. di remote aja Bu. Iya. Disetelkan aja. Iya, karena ini belum disetel ya. Belum Ini masih disetel ukuran kondisi keluar bunda, dari ya. pabrik lah gitu kan. Ini belum ukuran Iya. postur tubuh bunda juga. gitu. Nanti disetel aja mana nyamannya. Ya, nanti insya Allah kita setel secara ini dengan nyaman. Kemudian tadi sambil jalan transmisi juga. saya lihat udah bisa lah. Bedanya kalau itu, kalau yang lain, jadi nggak harus freeze. Jadi kita masuk langsung ke hydro bisa masih jalan gitu. Kalau FAO memang wajib Ya, netral. jadi kalau ini kan wajib freeze. Jadi ya itu juga sama mungkin dengan sistemnya yang kita namakan 10 20. Jadi 1 kosong dulu, kedua dulu, kosong dulu, 3 dulu ya. Oke. Oke, terima kasih. Tadi itu gimana kita training Ibu Tri, Bunda Tri, cara pembawaan FAO karena memang masih baru ini membawakan FAO dan kita yakin apalagi sudah 7 tahun ya kan membawakan unit truk pasti gampang lah nanti terbiasa membawakan unit FAO ini dan tetap ikutin terus Ibu Tri nanti dalam membawa FAO. Oke, terima kasih.